بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقال تعالى في آيته الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami'ul Sholat, bil khusus yang hadir taklim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan, semoga dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita teruskan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, lanjutan taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pencerahan tajwid, makhrajul dan sorobnya, dengan penjelasan tafsir dan terjemahnya. Yang malam ini ayat yang kita bahas di ayat 111. Di ayat 111 yang diawali dengan kalimat ayyadurukum illa ada. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Saya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dengan asma membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslim dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah dari alam barzah. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahan oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, hati yang lapang, guna menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa baca Rasulullah beberapa Muhammad dan tafsir kondisi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, hadirin silakan diperhatikan Ali Imran
وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah itu ma'al guna, itu masukkan suara nun ke huruf ya sehingga tidak terdengar lan tapi lain, namun disertai dengan gunah ma'al gunah bukan bukan tapi yadurrukum illa adan wa in yuqatilukum yuwallukum al-adbar summa thumma la yunsarun. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الأنبياء. Kalau hukumnya belum mati ketemu pasti Bapak ingat itu iklan. Cuma cara membacanya iklan itu harus ada gunanya, iman bil gunnatin. Jadi bacaannya bukan tapi anbiya, ada gunanya. Bil ghairi haqq, tidak cuma qalqalah kubro tetapi qalqalah akbar. Maka bacaannya tidak langsung haqq tapi ditahan dulu haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Laisu sawa'a. Nah, ini pertanyaan. Ketika Hamzah ada di akhir bacaan berhenti di sawa'a, ada yang dibaca sawa tapi ada yang dibaca sawa. Bagaimana cara membaca berbeda? Lihat harakatnya saja. Kalau coretannya double seperti yang ada di ayat ini sawa, tanwin fathah itu dibaca sawa. Namanya matnya mat iwan. Apa arti mat? Panjang, iwan itu tukeran dari tanwin. Karena mata kita melihat jelas adanya tanwin, tapi kuping kita tidak mendengar suara tanwin, tapi mendengar suara panjang. Maka panjang itu ditukar dari tanwin, maka disebut mat iwan. Tapi seandainya harakatnya cuma coret cuma satu baris saja, itu fathah saja, bukan tanwin, maka harus dibaca sawa, harus disukunkan. Seperti di dalam kita tahlilan biasanya ada di dalam ayat kursi itu, wa yasha, bukan yasha tapi yasha. Itu bedanya. Min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana
الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين. Jadi itulah ayat-ayat yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini. Yuk kita langsung saja bersama-sama dengan ayat yang banyak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yadurrukum illa adza wa in yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun. Duribat alaihimul dhillatu aynama tuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat alaihimul maskanah. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah. Untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Ini ayat ini persis peristiwa yang terjadi minggu-minggu belakangan ini. Kalau Bapak amati pesan Rasulullah di minggu-minggu di bulan belakangan ini, ada peristiwa yang membahagiakan, ada kisah yang mengerikan sebenarnya. Di antaranya lihat di ayat, la yadurrukum illa anta. Muhammad, orang kafir yang memerangimu itu tidak akan membuat kamu mundur. Umat Islam ya ma'syarul muslimin, wahai umat Islam, sesungguhnya Yahudi itu tidak akan bisa menyakiti kalian illa adza, kecuali hanya ucapan-ucapan saja yang menyakitkan bilisan. Min sabin, memusuhi, wa'idin, ancaman, tidak akan membunuhmu secara tuntas. Dan ternyata dibuktikan oleh sejenak saudara-saudara kita sudah berapa tahun dibantai sampai sekarang masih bertahan. Bahkan belakangan ini membalas menangkap hidup-hidup tentara-tentara IDM dari Israel. Ini janji Allah, tidak akan bisa memusnahkan umat Islam, tidak. Bahkan kalau kalian mau melawannya, yuqatilukum, dan kalau Yahudi itu memerangi kalian secara keseluruhan, maka kalau kalian balas, yuwallukumul adbar, mereka pasti lari terbirit-birit, munhazimina, merasa takut, merasa kalah. Ini Allah yang berjanji. Kenapa bisa demikian? Karena Allah yang juga yang berjanji. Lihat surat Al-Anfal ayat 17. Kata Allah, "Walan taqtuluhum ibadah." Kalau umat Islam sudah mau perang umat Islam sudah mau banyak perang. Seperti yang terjadi perang di Badar. Musuh-musuh terbunuh, kata Allah, "Walan taqtuluhum." Kalian sebenarnya tidak membunuh mereka, tidak. Tetapi walakinnallaha qatalahu, Allah yang membunuh mereka. Faktanya, wa ma ramaita, dan kata Allah, ketika kalian melempar musuh, sebenarnya bukan lemparanmu yang mengenai musuh, bukan, tapi Allah yang mengenakan lemparanmu mengenai musuh bil asr. Jadi ketika Nabi Muhammad melempar batu, itu sebenarnya lemparan Nabi Muhammad tidak lurus, melenceng sebenarnya. Tapi Allah lah yang menyampaikan lemparan itu mengenai mata kafir, mengenai kepala kafir, sampai mereka kalah mati. Nah, bahayanya, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Ini ayat ini, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Saya ayatnya apal dikit ini, apal dikit. Supaya kalau orang ini, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Falam taqtuluhum, kalian tidak memerangi mereka di Badar, ketika di Badar biquwatikum, tetapi walakinnallaha qatala binasrihi. Wa ma ramaita ya Muhammad akinal qaum, kamu tidak, lemparan
sebenarnya Muhammad tidak sampai ke mata kaum, ke mata kafir. Idromaitan ketika kamu melempar bil hasok ke kiri di anak kapahu minnal hasok lajakan urut-urut, karena telapak tangan kamu diisi dengan kerikil itu tidak mencukupi untuk membunuh musuh. Enggak. Berapa banyak sih pelit? Batu split digenggam tangan. Layak lakukan dia selesai. Birami. Walakin Allah, tetapi Allah yang melempar menyambungkan isoli lagi ada ini. Wa'ala dzalika yaqdir. Allah yang menjaga. Ayatul rukum ila wa yuqadiru bila wa lakumul akbar summa la yansurun. Pertolongan Allah itu diri pasti untuk kalian alaikum balakum nasrun alaihi. Tetapi Allah yang akan memberikan pertolongan kalian alaihi, mengalahkan kami. Nih, kita perdalam sedikit. Sudah saya sampaikan, cuma belum ada perbandingan saja. Kenapa ketika Allah memerintahkan puasa, kalimatnya kutiba lakum alaikumus, gitu ya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, bukan kutiba lakumus syiyam kan? Tapi kutiba alaikumus syiyam. Berbeda dengan ketika Allah memerintahkan menikah kepada manusia, kalimatnya fankihu ma taba lakum, bukan taba alaikum kan? Nah, kenapa demikian? Karena dalam pernikahan itu ada kebahagiaan positif, maka Allah mengatakannya fankihu ma taba lakum. Tapi ketika dalam puasa Allah menggunakan kalimat alaikum, itu punya makna lil doror, bukan lil nafi. Karena puasa itu fisiknya menyengsarakan. Dengan berpuasa perut menjadi lapar, tenggorokan menjadi haus, tenaga menjadi lemah, badan menjadi lemas. Nah di sini kalimatnya ini perbalikannya. Bal lakum, balikan Allah akan memberikan kemanfaatan bagi kamu, lam kalimatnya. Tetapi kemadharatan alaihim, kemadharatan untuk kaki itu bedanya. Laku bukan alaikum, tapi laku bukan lahu, tetapi alaihim, itu bedanya. Ada lam bin nafi, ada ala bin doror. Kita sedikit ya mengenalkan nahu supaya tidak salah paham. Oleh karena itu, pengen jaya raya Indonesia sebenarnya harus ikuti ayat 112 ini. Kalau tidak, apa kata Allah duribat alaikum mudillatu aina masukibu. Mereka diikuti kehinaan di mana saja mereka berada. Ayat summa wa duliyu fala izalahum, tidak akan mendapat kemuliaan wala isoma illa, kecuali kaum itu, bangsa itu bihabli minallah, menjadi hubungan erat dengan Allah sebagai ibadah vertikal, wahabli minannas, dan menjadi hubungan mesra dengan sesama manusia. Ingin mulia, bangun kedua hubungan vertikal dan horizontal. Yang pertama hubungan vertikal, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua hubungan horizontal, mesra dengan sesama manusia. Seperti apa yang dilakukan Iran, mau melepaskan senjata saja, dimandiin dulu senjatanya, dibanjur dulu, dijampein dulu. Teriaknya Al-Quran, alam arafai wa fa'alahu bi'ashabil fil yang ma'ana terbilaja anusrullahi wal fath. Makanya banyak hubungan. Kenapa? Habli minan nas. Kalau tidak,
wa ba'u bil ghadabi minallah, mereka akan mendapat kebencian dari Allah kalau tidak melakukan ini. Erojaku bil ghadabi minallah wa duribat alaihim maskanah, dan dijadikan bangsa itu bangsa miskin. Dari anak, karena sesungguhnya mereka yakfurun dari ayatillah, kufur terhadap ayat-ayat Allah, wa yaqtulun al-anbiya bighairi haqq, dan membunuh para nabi dengan tidak hak. Bagaimana dengan membunuh nabi? Kan sekarang sudah tidak ada nabi lagi. Kan nabi yang bersabda al-ulama warasatul anbiya. Membunuh ulama berarti membunuh pewaris Nabi. Membunuh pewaris Nabi sama saja dengan membunuh Nabi. Dari kami ma'asau, karena mereka terlalu banyak maksiat terhadap perintah Allah, wa kanu yang tajun, dan mereka sudah melewati batas. Apalagi yang dilakukan oleh Israel sama Masya Allah. Kita tidak perlu jadi umat Islam, dan cukup jadi manusia saja. Lihat Israel, anak kecil di pantai lagi kumpul-kumpul cari makanan, ditempaki. Makanan yang di luar tidak boleh langsung, harus diurus dulu sama panitia Israel. Begitu dibagikan, ternyata boleh dicampur racun. Alhamdulillah, nggak mesti jadi manusia, cukup jadi manusia saja, punya perasaan. Maka saya yakin cepat atau lambat Israel itu akan musnah. Nah, cuman setelah musnahnya Israel, itu nanti kata Rasulullah, Palestina menjadi negara yang subur makmur. Sementara negara-negara sekelilingnya termasuk Arab nanti akan menjadi penderita. Dan setelah itu terjadi kiamat. Nah, ini yang kalau Palestina sudah subur makmur, itu sudah tanda-tanda kiamat kubra. Sejalan dengan janji Rasulullah, alam dunia ini dari Rasul hijrah ke Madinah itu tidak akan nyampe 1500 tahun. Tidak akan nyampe, bukan sampai 1500 tahun, bukan. Tidak akan nyampe usianya 1500 tahun. Sekarang dari hijrahnya Nabi sudah berapa ratus tahun? 1447. Berarti berapa tahun lagi? Nggak disedarkan. Semua negara lain pesawat, tidak semua disamakan. Mereka itu tidak sama. Kenapa di antara mereka min ahli kitab ada yang berpatokan kepada kitab suci? Mereka umat qa'imah, umat yang istiqomah, mustaqimah dan sabitun al-haq. Abdullah bin Salam dulu wasabi yatsuna ayatillahi ana-al-lail, yang mereka selalu membaca ayat-ayat Allah, wa hum yasjudun, dan mereka tetap beribadah kepada Allah. Yu'minuna billah, mereka juga beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan mereka beriman kepada hari akhir, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka memerintah kebajikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka juga melarang dari kemungkaran, wa yusari'una bil khairat, dan mereka juga berlomba-lomba berbuat kebaikan, wa ulaika minas sholihin, dan itulah orang-orang yang saleh. Wa ma ya'malu min khairin, apapun yang manusia lakukan dari kebaikan, walayuk faruh, maka Allah tidak akan menutupinya. Fokuskan kalimat Jepang. Di ayat lain walayuk faruh, di ayat lain walantuk faruh. Silakan ya, bil wajhain, dengan dua wajah, tuk faruh yuk faruh. Diambil dari kalimat kafaroh, yang
yakfuru, yukfaru, tukfaru. Kafar itu maknanya dihalangi. Jadi ketika kita menyebutkan mereka kufur, mereka orang kafir, bukan penghinaan, tapi menyebutkan mereka masih terhalang dari kebenaran. Kafir itu orang yang masih terhalang dari kebenaran, bukan penghinaan. Nggak perlu diprotes umat Islam menyebut mereka kafir, karena kafir itu bukan penghinaan, tetapi mereka masih dihalangi dari kebenaran. Karena kalimat tukfaru itu maknanya dihalangi, tidak menghina sama sekali. Dan anehnya, nggak tahu ya Indonesia ini, dari sejak saya zaman kecil, kalimat-kalimat kafir itu sudah digaungkan untuk mereka tidak ada yang protes. Sampai saya pesantren tidak ada yang protes. Sampai saya di Jakarta, awal tahun di Jakarta tahun 90 sampai 2000, tidak ada orang-orang kafir yang protes disebut kafir, tapi tiba-tiba umat Islam yang protes malah membela kafir. Umat Islamnya yang protes. Makanya saya nggak mau dibilang orang NU, saya nggak mau. Karena orang NU yang protes. Saya ahli sunnah wal jamaah, bukan orang NU. Orang NU yang protes. Arti kufar itu dihalangi. Orang kafir berarti orang yang masih dihalangi kebenarannya. Suatu saat nanti terbuka banyak yang masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Allah itu maha tahu terhadap orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dan Allah, kayaknya dulunya sudah keluar. Jangan bijak. Assalamualaikum.